Teman-teman, teman-teman, ini kan sudah berarti pertemuan keberapa ini? Keempat atau kelima tentang kita bahas tentang Bapak using itu nih. fotonya cakep sekali fotonya. Bude malah salah fokus ini. Ini teman-teman selama ini ada yang masih dibingungkan nggak tentang using? Jadi kan kita sudah bahas apa ini? Yang terakhir ini kan kita pakai saam akupunktur itu sebenarnya saya ingin cuman memberi wujud penjelasan bahwa 5 elemen itu bisa kita pakai gitu itu dalam wujudnya apa kayak gitu itu loh. Nah, di antaranya sebagai pemilihan titik-titik akupuntur itu pakai saam. Nah, teman-teman selama ini ternyata banyak juga yang japri WA Pak, ternyata setelah belajar kita nongkrong dari nongkrong itu ternyata malah makin paham katanya. Banyak yang kayaknya simpel tapi ternyata malah paham di sini waktu nongkrong, waktu kursus berjuta-juta nggak paham-paham katanya. Kuliah bertahun-tahun nggak paham-paham juga katanya. Nah, mungkin Posisinya teman-teman ya Bu. yang sama itu Suaranya belum suaranya nggak keluar Bu mudeng Ratna. yang soal itu. Suaranya Bu Ratna nggak keluar. Putus-putus. Halo, Halo ya. ya. Gimana Bu? Yang tadi saan itu apa Pak maksudnya? Oh kemarin nggak ikut toh Bu Yang Ratna? saan Enggak, apa tadi? saya Barusan enggak Pak. Nanti Bu Ratna ikut nggak kemarin? ikut, Hari Jumat kemarin ikut nggak? ikut tapi nyambil riwa-riwi. Iya Oh. ikut. Saya enggak Pak. Jadi kan ceritanya gini. Ini sambil santai aja ya. Pokoknya kita nggak ada target harus selesai kapan kok. Ini cuma obrolan santai. Nah, awalnya ini kita membahas tentang using 5 elemen. Nah, using 5 elemen itu apa kayak gitu itu. Nah, kita bahas using. Terus kemudian fungsinya apa? Terus apa aplikasinya apa kayak gitu itu. Terus kemudian membahas juga tentang usu titik-titik 5 transporting point itu loh yang selengan itu. Nah, kemudian kita gabungkan keduanya menjadi diformulasikan salah satu bentuk aplikasinya namanya Saam Acupuncture. Saam Acupuncture itu salah satu metode akupuntur yang ditemukan oleh orang Korea. Itu kalau nggak salah itu tentang apa sih ya? Mikir, merenung atau diem kayak gitu itu. Itu sa. Kemudian itu artinya batu atau apa gitu loh. Korea itu. Bapak Ibu yang suka nonton drakor-drakor itu paham enggak? Saam. Nah, saam itu sebenarnya Oh, dia menggunakan prinsip 5 elemen TCM. Jadi tetap tetap basicnya basic TCM. Kayak gitu. Itu Bu Ratna, ceritanya begitu yang kemarin kita bahas. Ini sekarang saya coba bawa ke kemarin ya yang apa namanya? oke Pak lanjut yang hari hari ini materi hari ini. Mm-mm. Ya ini sebenarnya ini obrolan nggak ada ujungnya aja. Pokoknya kita santai ngobrolin sepahamnya. Ternyata banyak teman-teman yang tambah makin paham juga ya. Saya juga heran. Padahal kita Iya Pak. ngobrol ngalur Justru ngidul. yang berbayar itu sangat singkat. Ini yang kemarin tentang, nah ini kan pembahasan saham itu sebenarnya wujud syukuran itu tasakuran teman-teman yang dulu workshop IPD, Imperial Post Diagnosis ini meluluskan 23, 20 berapa? 21 peserta lulus ini orang-orangnya beliau-beliau ini yang sudah mahir-mahir ini. Ini ada di sini juga ini teman-teman. Nah, oh ya, ini saya ulangi lagi sekilas lah, biar ingat-ingat diulang-ulang. Jadi zaman dulu itu zaman dinasti Zhou itu ada
kedokteran itu ada 4 spesialis. Spesialis ini CI itu dokter penyakit, kemudian yang I itu dokter bedah, kemudian CI itu bagian makanan yang mengatur nutrisinya kekaisaran, pejabat-pejabat kaisar, kemudian veterinarian ini SOI, ini SOI. Kemudian, nah ini dari Huang Tinecing ini ya. Praktisi superior itu praktisi yang mampu menyembuhkan penyakit bahkan sebelum penyakit itu muncul. Jadi dulu tanggung jawabnya tabib-tabib kekaisaran itu jangan sampai kaisar itu sakit. Jadi sebelum sakit itu si tabib harus tahu bagaimana cara mengantisipasi sebelum sakitnya. Mencegah tadi. Mencegah. Jadi mencegahnya itu sebenarnya ya yang terjadi saat ini itu bukan sekedar oh makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna atau banyakin protein, hindari karbo, kan semacam ini yang diet-diet kekinian itu seperti itu. Nah, kalau yang Chinese medicine itu lebih tersistematis. Jadi kita tetap butuh adanya diagnosis. Jadi diagnosis melalui palpasi nadi. Ya, jadi tabib-tabib kuno kan pakai diagnosis nadi itu. Ada diagnosis nadi, kemudian dilihat lidahnya, lihat matanya, lihat wajahnya, dicium aroma tubuhnya, kemudian lihat apa ya sinar kehidupan wajahnya itu lesu atau enggak itu dia bisa mengetahui kondisi seseorang itu bermasalah atau tidak kayak gitu. Kemudian, nah kalau ini praktisi inferior itu cuman yang mampu mengatasi ketika penyakit itu muncul. Jadi baru bisa ngobati ketika oh ini pinggangnya sakit kayak gitu itu. Baru ditusuk pinggangnya kayak gitu. Nah, kita arahnya Chinese medicine yang ideal itu kita bisa mencegah di masyarakat itu sebelum penyakit itu ada. Kan kita saya sudah sering cerita ya tentang masalah kita sering menemui pasien di masyarakat itu ini kayaknya ada gejala masalah misalkan yang sederhana ya, yang paling nampak itu tentang batuk empedu. Ini kayaknya ada kecenderungan batuk empedu. Padahal dia nggak ngerasain batuk empedunya. Kalau keperiksa ke dokter mesti juga nggak akan di ini digagas gitu ya nggak akan diperhatikan kalau nggak ada keluhan. Sementara kita ketika dipalpasi nadi kita bisa mengetahui bahwa si pasien ini berpotensi memiliki batuk empedu. Nah, kita kemudian udah periksa dulu ke lab. Ternyata benar muncul batuk empedu. Dan si pasien belum ngerasain keluhan-keluhannya. Mual nggak ada, ini nggak ada. Itu sudah ada. Kita bisa memprediksi itu melalui pemeriksaan Chinese medicine. Itu luar biasanya Chinese medicine. Jadi teman-teman di sini yang belajar Chinese medicine, kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan kehebatan ilmunya ini. Nah, ini yang Xiaomi Mao ini beliau dia di antara yang ahli Uyun Liuqi. Jadi mengkalkulasi melalui perkiraan konstitusi tubuhnya itu kondisinya gimana itu dengan musim kelahirannya. Jadi dulu lahir di musim hujan atau di musim kemarau, musim apa itu dikalkulasi jadi bisa dikomparasi dengan musim sekarang kayak gitu tuh. Ini musimnya musim Agustus, musim kering kemarau kan. Oh ini dulu lahirnya apa bulan apa ini dia bisa kalkulasi bisa mengkalkulasi antara musim dan tubuhnya itu kayak gimana itu menggunakan Uyun Liuci itu atau mungkin bisa juga pakai Bazi atau Pace itu yang dulu-dulu ya ini sekilas-sekilas saja ini kalau secara nah ini ya ini yang kita lakukan selama ini itu sederhananya yang Chinese medicine itu selama ini kan kita langsung ke tindakan. Dari keluhan pasien datang, nyeri punggung, langsung tusuk punggung. Ini kan. Nah, idealnya ke depan teman-teman. Atau gini juga. Teman-teman selama ini kan belajar
Kalau keluhan menstruasi, titiknya apa saja? Kayak gitu kan? Terus kemudian ada lagi keluhan ini titiknya apa aja? Kayak gitu nggak? Benar nggak? Ya, ya, Pusing titiknya apa? Terus keluhan ini titiknya apa? Nah, itu sebenarnya bukan Chinese medicine yang ideal. Chinese medicine yang ideal itu sebenarnya itu prosesnya nggak langsung ke sini. Ini kan langsung ke sini nih. Keluhannya apa langsung tindakan di sini. Padahal kita butuh proses dulu, didiagnosa dulu, ngumpulkan data, kemudian analisa, kemudian baru tindakan. Misalkan ya kasusnya, eh Bapak Ibu mungkin teman-teman sering nemui pasien kasus sakit punggung, bagian mungkin sekitar lumbal lumbal 34 kayak gitu itulah. Sering nggak? ya, ya sering. Seringan. Iya, Sering. Pak. Nah, teman-teman biasanya apa yang dilakukan? Memeriksa dulu, apa langsung terapi? Meriksa dulu lah, Pak. Periksa dulu itu sumbernya dari mana. Nah, misalkan, oke, periksa dulu. Biasanya yang Bapak Ibu temui apa masalahnya? Otot kalau aku kan. Gimana, Bu? Kasusnya otot biasanya. Oh, Pak Ototnya Yogi, jangan kaku-kaku. kaku, ototnya kaku-kaku. Iya banyak trigger poinnya. Iya, ada pengerasan, Ototnya spasme gitu. Oh ya, oke, oke, spasme. Oke, ada ototnya benjolan, spasme. Yang lain, ada benjolan misalnya. oke, yang lain, teman-teman. Pemeriksaannya apa aja? Ya ditanya di diwawancara, Ya, enggak maksudnya sakitnya, hasilnya itu oh, masalahnya apa? Kan tadi ditanya kita sakit mencari masalah. sumbernya. Nah, sumbernya apa saja kira-kira yang biasanya ditemui? Kalau saya lihat telapak tangan juga bisa ya, Pak. Ya, Pernah. gimana, Bu Ratna? Telapak tangannya Eh, ini itu saya apa itu? Ruas-ruas ruas jari itu hitam-hitam. ya, itu Agak maksudnya gelap lah intinya. enggak maksudnya gini, Agak gelap. maksud saya itu dari semua Hmm? sistem diagnosis baik menggunakan telapak tangan, menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan lidah, menggunakan nadi, menggunakan apapun lah. Itu saya kepingin tahu selama ini teman-teman ketika pasien nyeri punggung itu ketika diperiksa kan diperiksa dulu kan, nggak langsung Iya, ditusuk kan. Nah, iya. sumbernya apa? Tadi kan sudah ada yang bilang tentang diperiksa tentang masalah kaku-kaku otot. Oke lah, yang lain gimana? Dipalpasi. Oke, palpasi, tapi Dari apa? Maksudnya hasilnya apa, Bude? Ya tadi hasilnya itu apa? dari makanan juga bisa, Ada Pak. ada Kalau ada perubahan bentuk, misalnya Ya, ada oke, oke. benjol, ada Selain itu, Bude, miring. selain itu, saya kepengen tahu yang lain. Bu Devina, gimana Bu dari Devina? makanan, dari makanan Pak Satrio. Makanan, Iya, gimana? Gimana? Coba jelasin. kayak dia kan nyeri punggung ya. Misalnya dia makan yang kadang-kadang kan kolesterol juga bikin sakit punggung. Atau posisi dia duduk tidur itu juga mempengaruhi sakit punggung. Atau Oke, dia habis melakukan kegiatan yang berat, misalnya cedera olahraga atau apapun. oke, yang lain, oke, tambah bagus. Yang lain gimana? Ada Nah, teman-teman? operasi sesar ada keluhan di punggung juga itu, Pak. Oh iya, mantap. Terus yang lain, ada lagi kasus yang ditemuin. Kan banyak tuh, penyebabnya kan banyak banget. Benar nggak? Tadi sudah ada penyebabnya itu memang ototnya kaku-kaku. Oke. Ada lagi penyebabnya masalah makanan, kolesterolnya tinggi. Menimbulkan mam, bisa nggak? Gimana, Bude? Menimbulkan demam. Menimbulkan demam. Enggak, saya tanya sumbernya kok. Heeh. Bukan masalah Stres juga menimbulkan. bisa, Pak. Oh ya, Pak stres. Satrio stres. Oke, stres. Lagi yang lain. Yang lain. Sumbernya ya bisa karena kecelakaan, Ya, trauma, kan pemeriksaan. Maksudnya saya kepingin tahu, bukan yang pernah ditemuin Bapak Ibu apa saja sumbernya. inspeksi, melihat.
palpasi. Ya, enggak maksudnya sumbernya tadi loh, Bude. Bude itu tadi Kena kan angin bisa, Pak. angin. Angin. Oke. Atau sering kena air nih. Tangan aku bengkak kena air terus nih. Itu tangannya enggak. Oke, angin. Terus apa lagi? Ada masalah apa lagi? Oh, Saya yang itu. ingin ngumpulkan kasus-kasus. Coba lagi yang lain. Ada lagi nggak? Ini kenapa Pak? Sakit pinggang maksudnya? Sakit pinggang. Nah, gini tadi kan saya ulangi ya teman-teman. Teman-teman kan sering nemuin banyak lah, ya nggak harus satu orang sering, tapi kan banyak kasus saya kepingin mengkolek kasus-kasus dari teman-teman. Pasien nyeri pinggang itu kan banyak. Nah, penyebab dari nyeri pinggang itu apa? Tadi kan saya tanya, pasien datang nyeri pinggang itu diperiksa atau langsung ditusuk? Pada bilang diperiksa. Oke lah diperiksa. Sekarang hasil pemeriksaan itu ternyata masalah nyeri pinggang itu disebabkan oleh apa saja. Tadi kan ada yang bilang karena stres, ada yang Pak, bilang pinggang karena apa punggung, Pak? Hah? Pinggang apa punggung? Tadi kata punggung. Pinggang, punggung Pinggang. bawah. Oh, kalau pinggang ya beda nggak? Iya ya. Tadi Ya, saya Lumbal. bilang Tadi punggung. lumbal 5. area lumbal Oh iya, 3, sorry. ya 3, 4, Nggak 5. lumbarnya. Minum. Yang Sakit pinggang. tadi ya angin, kurang minum. Kurang Ya. minum. Oke, Awas terus Sen Bu, Sen mobil Ya hati-hati Bu. ngomongnya sih pada saraf kejepit lah, ya, Iya. Salah gerak. oke. kayak gitu. Saraf Salah kejepit terus gerak, Pak. Kebanyakan gerak. kebanyakan gerak. Ya wes, sebutkan semuanya apa lagi? Salah Ngangkat ngangkat, Iya, berat. Pak, karena posisi usia. ngangkat berat-berat salah. Oke, mantap. Kebanyakan Oke. goyang. Nah, sekarang coba Apa yang terakhir? teman-teman Kebanyakan pernah nggak goyang. teman-teman pernah nggak menemui kasus kemudian hasil pemeriksaannya sakit pinggangnya itu ternyata karena masalah lambung? Pernah nggak? Belum. Belum. Pernah. Belum pernah, Pak. Taunya masalah lambung dari itu, dari Kan diperiksa, pertanyaan. Bude. Periksa. Makanya tadi kan saya tanya, pasien datang, ini kita oke lah, saya kepingin mengangkat derajat kita itu ke TCM yang sebenarnya. Jadi Iya. bukan TCM yang abal-abal ya, Chinese medicine kita kepingin ya itu kan kita cita-cita gitu ya, merintis dari nol. Nah, ini kan pasien datang. Iya. Biasanya kebanyakan dari kita itu adalah enggak apa-apa lah, kita jujur-jujuran lah, memang kenyataannya begini ya. Pasien datang, Bapak, Ibu keluhannya apa? Oh, pinggang saya nyeri. Oh, silahkan rebahan. Langsung tusuk pinggangnya. Tusuk. Bener nggak? Iya. Iya betul. Nah, saya kepingin itu bukan cara TCM. Chinese medicine itu diagnosa dulu. Nah, makanya saya kepingin tanya, langsung ditusuk apa ditanya? Nah, ternyata teman-teman banyak juga yang memeriksa, Iya. mendiagnosis. Oke, berarti keren. Berarti levelnya nambah naik. Kalau jujur loh ya. Iya. Kalau jujur, ini biasanya langsung tusuk apa tanya dulu, diperiksa dulu. Kan tadi sudah dijawab. Ya Biasanya makanya saya kepingin langsung ini tusuk. memastikan, Langsung memastikan juga. tusuk, Pak. Kalau Masa kalau langsung tutup aja. kalau Sekarang saya tanya dulu Pak, seandainya memang pada saat itu kasusnya memang saya belum bisa, jadi saya pakai titik-titik yang biasa ditusuk untuk menguatkan fungsi hati, lever, sama limpa. Nah, Nah, setelah tuh, saya mengetahui diagnosanya, baru saya cari tuh apa aja besoknya akan saya tusuk gitu. tuh keren. Bu Linda menginspirasi teman-teman yang lain tuh keren. iya. Artinya gini, oke lah, misalkan jadi pentingnya kita memeriksa. Jadi ini tindakan kita mendiagnosa ini sepenting apa? Kenapa kok mendadak didiagnosa? Kenapa harus didiagnosa? Kenapa nggak langsung tusuk aja? Toh juga nanti dia enak, benar nggak? Kebanyakan kayak gitu. Langsung tusuk aja daripada meriksa lama, pasien menunggu banyak. Kenapa begitu? Nah, ternyata tadi kita sudah tahu dari cerita teman-teman bahwa nyeri punggung itu kasusnya ternyata banyak. Ada yang memang ototnya pegel-pegel.
Tapi kita kan belum tahu penyebab ototnya pegel itu dari mana. Punggung atau Ototnya pinggang, kepegel. Pak? Pinggang, punggung bawah. Low back pain, low back, punggung Oke. bawah ya. Kalau ini punggung itu kan panjang ya. Punggung bawah, pinggang. Iya, Pak. LBP. Itu ya low back pain, LBP. Itu kan kasusnya banyak banget. Ini sih teman-teman sudah pada cerita. Masuknya stres, ternyata ngaruh ke low back pain. Terus ada lagi masalah makanan, ternyata ke punggung juga katanya Bu Devina. Saya nggak ngerti itu gimana. Ginjal juga bisa ya, Pak? Ginjal bisa juga. Artinya teman-teman, kalau teman-teman langsung nusuk ke pinggangnya, gimana kalau itu penyebabnya bukan sekedar masalah pinggang? Kurang tepat. Bener nggak? Ayo loh. Nggak tepat sasaran. Ya, Ya, kurang tepat. Iya. Tidak sembuh Benar, gitu lah. ya, benar kata Bu Dokter Linda tadi, yang memang mesti diwawancara, tanya historinya kayak gimana, gitu nah, kan. betul. Apa yang nyebabin dia begitu, gitu loh. Nah, Iya, Itu mah memang pas- mesti digali, itu mah pasti sih digali ya. dulu. Ditanya-tanya sih pasti. Iya, iya, mesti tapi kan digali dulu ya. kebanyakan itu kita tanya sekedar basa-basi, bener nggak? Enggak Bukan? lah, Pak. Enggak juga. Oh ya, Enggak ya. juga sih, Pak. Berarti keren ya, keren. Enggak juga, Iya, Pak. mesti dicari akarnya, betul. Nah, Cari, betul. cari. Hanya Artinya, serius atau Pak? Masa ya, basa-basi? berarti ini Enggak sudah lah, Pak. keren semua ya. Ya, keren. Artinya ini tadi sebagai contoh dari pengalaman teman-teman agar bisa tahu bahwa kondisi sama-sama kondisi nyeri pinggang, tapi penyebabnya bisa ada masalah ginjal, benar nggak? Ada masalah Ya, stres, benar nggak? Ada masalah lambung itu juga arahnya ke iya, pinggang, benar nggak? iya. Kok bisa Pak? Masalah lambung arahnya ke pinggang Pak? Nanti kita Bagaimana bahas, nanti caranya, Pak? kita bahas ini kan kita belajar 5 elemen, nanti penjelasannya ada. Nah, secara inilah apa namanya secara klinis Westernnya itu juga bisa dijelaskan. Nyeri pinggang itu karena masalah lambung. Istilahnya adalah viscera somatis. Benar nggak Bu Linda? Psiko, Ya, bisa juga psikosomatis bisa. Bukan psikosomatis. visceral somatis. Visceral somatis. Ya. Iya, iya. Biasanya psikosomatis. Psikosomatis. Biasanya psikosomatis. Ya, Ya. kalau psikosomatis, iya makanya kan kasusnya banyak. Tapi yang Biasanya saya, dari stres kalau nah stres psikosomatis. bisa psikosomatis. Nah, maksud saya itu kasus banyak. Saya kepingin bareng-bareng yuk teman-teman kita galakkan lagi yang ideal lagi. Jadi kita diagnosa dulu ngumpulkan data. Enggak ketang nanti kita mulainya dari sekedar basa-basi ya karena kita belum tahu. Kalau tahu beneran kan, wah terus diapain ini? Kayak kayak tadi ketemu. Pokoknya tusuk dulu livernya, ininya. Perkara nanti ketemu diagnosanya terus nanti. Oke, itu sudah lumayan. Tapi kalau tidak datang kedua kali, berarti belum tepat sasaran ya. Nah, baru setelah diagnosa, ini kan kita analisa. Oke lah, yang pertama kita kan mikir tuh, ngumpulin data dulu. Setelah itu kita juga masih bingung, wah ini diapain ya? Udah asal tusuk dulu, Pak. Mungkin pakai Kadang-kadang pasien kan cuma satu Dewa. kali datangnya. Titik dewa dulu ya, Pak. pakai titik dewa dulu misalkan ya. Itu tipsnya teman-teman yang lain. Jadi datang, diagnosa. Setelah diagnosa juga bingung, apa ini ya? Apa ini ya? Bos, pokoknya rebahan dulu Pak, silakan. Yang penting tampil PD dulu. Tusuk titik dewa. Terus setelah pasien pulang kita baru mikir, analisa, ini tadi apa ya? Apa ya? Kumpulkan analisa. Baru kemudian kita susun strategi. Di pertemuan mendatang, nah, kita tindakannya lebih tersistematis. Nah, Ini bisa, ya. Pak. Oke, nanti idealnya teman-teman bisa langsung datang itu langsung. Tapi sebenarnya ada dari Dokter Sony Ambudi itu pernah dulu nasehatin bahwa dia itu membutuhkan 10 kali pertemuan untuk menentukan diagnosa itu benar-benar tepat. Jadi jangan ragu kalau membutuhkan beberapa kali pertemuan. Ada yang membutuhkan 10 kali pertemuan. Jadi kalau butuh 2-3 kali kayak gitu itu
masih keren lah. Jangan khawatir, jangan. Hebat Bro Roy. Nah, ini ada Ibu Ina Fahroza. Ini dianalisa dulu, analisa lidah ditemukan selaput kuning tebal, kemudian ada stagnasi suek kayak gitu itu. Oke, banyak hal. Yang itu saya kepengen intinya itu mengarah ke yuk kita kembalikan lagi sehingga Chinese medicine itu benar-benar ideal dan bagus gitu loh. Kualitasnya itu keren gitu itu. Ya barangkali dari tongkrongan-tongkrongan kita itu bisa meningkatkan kualitas Chinese medicine di Indonesia kan. Siapa tahu. Amin, amin. Nah ini teman-teman, ini kan misalkan ya kasus tadi punggung. Taruhlah punggung itu masalahnya di tulang belakang atau ya tulang belakang. Masalahnya di sini. Nanti kita bahas bisa di sini. Kalau punggungnya itu ternyata dia misalkan radang bisa jadi seperti ini. Misalkan ini lemah ya. Misalkan taruhlah ini defisien lah, menyebabkan punggungnya nyeri, sakit punggung. Atau bahkan mungkin arahnya lebih lagi mungkin ke masalah tulang. Ini kalau masih ingat teman-teman prinsip 5 elemen, ini kan kontrol, bener nggak? Bisa jadi masalah earth-nya ini terlalu kuat. Ini sekedar contoh kasus. Ini kita nggak terlalu bahas detail. Ini tadi loh ada yang tanya toh kok bisa masalah lambung bisa ke punggung. Ini prosesnya seperti ini mekanismenya, fisiologinya. Dia keluarnya ada di sini. Kita periksa lemah. Cek yang lain, ternyata kita temukan masalah lambungnya itu dia ekses. Benar nggak? Akhirnya karena lambung terlalu ekses, dia kontrol ininya terlalu kuat. Akhirnya menjajah atau istilahnya apa sih? Menekan itu loh. Menekan ke elemen Menindas. water. Menindas. Ya. Ini mekanismenya. Ini kita menggunakan prinsip 5 elemen loh. Sekeren itu. Benar nggak? Ulangi ya, tak ulangi. Kasus, ini salah satu kasus tadi ditanya kok bisa masalah lambung, kok bisa jadi masalah punggung. Ceritanya begini. Ini punggungnya itu ditemukan defisien. Karena nyeri punggung, terus kemudian kita cek ternyata punggungnya defisien. Kita cek lagi yang lain semuanya. Ternyata elemen earth-nya, earth itu tanah, dia ekses. Sementara ini kan ini kontrol itu loh. Tanah mengontrol air. Jadi semakin lambungnya semakin ekses, dia akan menekan air. Airnya semakin lemah. Maka yang dilakukan adalah prinsip terapinya ini menurunkan sini biar supaya airnya bisa naik. Paham? Banyak yang belum paham? Pak, diulangi Pak, apa yang diturunkan Pak? Tanah. Saya ulangi ya. Tanah. Kan tadi Karena kan tanahnya ekses. tanahnya kan kuat. Betul. Gitu. Ini ada Biar WA. tidak terlalu Makanya kuat apa diturunkan. dikurangin. Pak Mardi Malik, Sifu. Jangan Sifu lah. Kita cuma ngobrol santai-santai, obrolan ringan. Saya bukan suhu. Pakai mana ya? Wah, ini belum saya update ya. Ini Panjen. Yang tadi itu Pak ya. Ada apa? Saya Yang sudah tadi juga. sebenarnya kemarin sudah saya kasih Nah, itu gambar yang juga, Pak. baru. Sebentar. Itu yang bagian tadi, ini bagian ini aja Pak. Tuh. Ini ya? Bukan sih. Itu satunya lagi aja nih yang tadi. Nah, habis ini. Bentar, Bure. Bagian tadi Pak. Saya. Ini saya dulu punya gambar bagus kok. Kok belum saya masukkan ya aneh? Apa belum saya simpan ya? Tuh, di saya mentar-mentar terus ini Zoom keluar masuk saya mah. Jadi banyak yang ketinggalan.
Pak Oh, Satrio jadi dosen ITS Kap Supra. jangan Bude, jangan Bude. Saya sedangnya Jadi sharing-sharing aja. direkomendasi lah nanti oleh kami. Ini saya kemarin ini sebentar, sebentar. Saya kasih nanti yang update-update-nya teman-teman. Kemarin dikasih sama Babe Saiful Gade. Gambarnya bagus. Ini nih saya masukkan ke sini, bentar. Hmm, biar biar langsung jelas. Teman-teman pokoknya jangan tergesa-gesa ya. Ini santai aja lah. Kita nggak ada ngejar waktu. Harus selesai kok. Yang penting kita vibe-nya itu vibe tongkrongan. Tapi kadang lelah, Pak. Kalau lelah ya istirahat tuh, Bude. Santai aja. Nah, ini nih udah jadi toh. Sebentar. Eh, bentar, bentar. Belum muncul ya? Belum. Atau saya tunggu, tunggu. Besok ada Zoom lagi enggak? Pokoknya kita bikin santai aja. Udah, Babe, ini saya sudah dapat kok dulu, Babe. Babe saya full nih. Sampai pinter ya, Pak. Hmm, pokoknya kita santai aja. Ini namanya juga nongkrong, kita ngobrol-ngobrol santai. Nggak ada target-target apa lah. Yang penting kan kita nongkrong-nongkrong happy. Nih, udah jadi. Ntar tunggu ya. Yang tadi aja Pak terusin. Iya, ya ini. Santai, Bude. Udah Eh, 52 nih yang hadir. oh, banyak ya. Iya, Nih, Pak. udah dapat. 52 dari mana aja nih teman-teman? Malah kadang banyak yang belum kenal ya. Se-Indonesia 5 Nah, ini juta. nih. Kelihatan? Enggak, belum. Belum ya? Ya, ya udah. Teman-teman yang baru ngikutin Zoom kali ini nanti bisa lihat di YouTube yang pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Jadi ini kan kita sekilas-sekilas saja. Iya, Jadi yang Pak. kemarin saya sudah jelasin tentang USU, tentang using dan usu. Nah, ini tadi ya kasusnya. Oke, kita angkat kasus ya. Kasusnya tadi adalah low back pain. Ini airnya ada di sini nih. Yang kemarin ditanya sama Mbak Sabita. Mbak Sabita datang enggak ini? Kenapa kok kayunya di atas? Gambarnya terserah yang gambar lah. Nih kasusnya adalah komponen elemen air punggung bawah. Dia kondisinya ditemukan kondisinya defisien. Oke, clear? Ya. Sepakat ya? Diperiksa dari hasil pemeriksaan. Dia keluarnya kan keluar nyeri punggung bawah, pinggang. Ya. Nyeri pinggang, ditemukan pemeriksaannya elemen airnya ternyata defisien. Entah dengan pemeriksaan apapun, mau lidah, mau mata, mau nadi, mau apapun. Ketemu ginjalnya lemah, taruhlah begitulah. Elemen airnya lemah, defisien. Pemeriksaan lain, dang, ketemu masalah lambungnya ternyata bermasalah. Lambungnya itu ternyata ekses. Nih, ekses. Iya. Di sini teman-teman bisa nyambung enggak? Iya. Menghubungkan benang Bisa, merahnya. Pak. Bisa ya. Bahwa tanah ini dia kan normalnya ini kan air dia memberi kesuburan kepada kayu, kayu menyuburkan tanah, menyuburkan api, api menyuburkan tanah, menyuburkan terus. Kalau dulu saya kasih gambaran itu nuangin air itu loh, masih ingat nggak? Iya. Nuang air, Masih. ya air nuangkan ke kayu, kayu nuangin ke api nuangin ke tanah, nambah terus. Nah, ini ada itu kan menyuburkan gitu ya. Iya. Nah, salah satu mekanisme lainnya adalah kontrol. Biar tidak berlebihan, maka ada kontrol di sini nih. Yang biru panah biru itu loh. Iya. Di panah biru ini dia fungsi kontrol.
Nah, kalau tanahnya itu berlebihan, dia ngontrolnya akhirnya ngontrolnya juga berlebihan. Iya, Benar nggak, Bapak Ibu? iya, iya, Ketika ngontrol berlebihan, dia akan kejadiannya, dia semakin turun lagi, dia akan semakin melemah lagi. Sementara semakin dia naik, tanahnya semakin ekses, bertambah ekses, si air itu semakin tambah turun lagi. Benar nggak? iya. Lalu apa yang dilakukan? Treatmentnya, ayo siapa jawab? Kurangi. Ya, apa Bude? Ya, dikurangi maksudnya. Oke, apa yang dikurangin? Tanahnya, Oke, yang lain teman-teman. tekanannya itu apa sih lah Izin istilahnya. menjawab, Pak. Ya, silakan Bu. Ini kita reduksi itu ini dari anaknya, yaitu logam. Direduksi logam. Oke. Ya, Ini ada pertanyaan. Oke, YouTube. Siapa yang jawab tadi, Bu Ina? iya Pak. Saya. Oke, logam. Kalau Bu Ade tadi berarti kan tanahnya direduksi, Bude ya? Iya, Saya ganti warna pink. Oke, Bude Ade tanahnya dikurangi. Kalau Bu Ina logamnya kurangi. dikurangin. Oke, yang lain? Ada lagi? Tadi yang ekses yang mana ya, Pak? Lah, mungkin tadi ke ini ya, keluar ya. Lambung ekses. Yang ekses itu tanah ini. Ini kan Tanah. tanah. Ekses kan. Ini panahnya ke atas ini loh, Bu Ratna. Iya, iya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini mungkin gambarnya terlalu detail jadi agak ruwet. Saya ulangi, kasusnya adalah nyeri punggung. Iya, Semua nyimak nih. Bisa nih, nyambung sini ya. iya, iya. Nyeri Ya, punggung, nyimak. ketemu diagnosisnya adalah elemen Ternyata, air atau ginjalnya itu iya, defisien. iya. Clear? Ternyata ketemu ginjal defisien. Ya, di ginjal defisien. Ditambah lagi, periksa lagi, ternyata ada masalah lagi, ternyata elemen tanah Iya, lambungnya itu lambungnya ekses. ekses. Benar nggak? Iya, Nah, elemen tanah itu kan dia mengontrol air. Nih, iya. Nah, itu ketika dia elemen tanahnya itu berlebihan, maka, harus dikendalikan. nah, saya sebentar, ini gambarannya dulu. Ketika ini dia elemen tanahnya itu berlebihan, maka dia ngontrolnya juga double. Ngontrol ke air. Semakin tambah Berat. parah, tambah berat, airnya tambah turun lagi. Semakin Iya, tambah lemah. Oke, clear? Sampai sini iya, teman-teman. iya. Ya, Yang belum paham ngacung, cung. Nah, prinsip terapinya. Jadi kan ini sudah ketemu berarti ini kita sudah di tengah nih, sudah dianalisa. Sekarang kita ke strategi terapi. Strategi terapinya gimana? Bude Ade tadi Pak, menyarankan. kalau itu tadi yang pendapat logam yang dikendalikan gimana? Lah ya ini kan Bude Ade di sini, turunin di Iya, sini. iya, Kalau Bu Ina turunin di sini. logam. Iya. Oke, saya Pak, ya yang Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Kenapa logam? turunkan limpa, kuatkan ginjal. Gimana? Turunkan limpa, kuatkan Kuatkan ginjal. ginjal. Oh ya, ini Bu Ratna nih. Kuatkan Turunkan ginjal. limpa. Kan limpanya ekses, maka Ya, dikurangin, yang lain ditambah yang gimana? ginjal. Yang lain gimana? Ada lagi? Ada lagi? Reduksi di logam. Reduksi logam. Ayo. Ini menarik nih kasusnya. Masih Kalau ingat nggak? kalau Prinsipnya reduksi masih ingat nggak logam, teman-teman? kalau reduksi logam tandanya apa sih di itunya di airnya? Bentar. Kenapa logam? Sebentar. Logam itu paru ya, Pak? Ya, paru-paru Iya, sama large intestine itu loh. iya. Usus besar. Oh iya, oh iya. Besar. Usus Jadi Ini. anaknya. Sebentar. Saya tanya, saya kasih apa ya dibetek itu apa? Saya kasih pertanyaan. Dalam prinsip 5 elemen, masih ingat nggak? Ketika Iya, ekses,
Gimana prosesnya? Reduksi anaknya. Reduksi Titipin anak. anaknya. Reduksi Iya. reduksi Anaknya. anaknya. Oke. Itu Ketika yang berhubungan defisien, itu ya. Itu anak. ketika Tonik defisien, emaknya. tonik maknya. Emaknya. Oke. Oke. Sekarang dengan prinsip itu saya ulangi ya teman-teman. Prinsipnya ketika ekses diturunkan anaknya. Benar nggak? Anaknya. Ketika dia defisien ditambah ditonifikasi emaknya, ibunya. Emaknya. Oke. Hmm. Sekarang Itu hubungan ibu dan anak ya. ibu dan anak. Oke. Sekarang ya, kasusnya adalah tadi kan air. Iya, Airnya defisien. Bener nggak? iya. Iya. Airnya defisien. Berarti yang ditambah apanya? Kayu. Kayu. Airnya defisien. Airnya Ibunya turun enggak. defisien. Ketika Logam. defisien, Ya lo. yang ditambah Emak. apanya? Emaknya mana? Emaknya logam Maknya. ya. Logam. Logam. Maknya. Tonik. Tonifikasi, Pak. Ayo rebutan menjawab. Ayo. Ibunya ditonik. Ibunya logam. Asik. Emaknya mana? Logam. Ayo. Logam yang ditonik, Pak, itu. Logam yang ditonik. Satu-satu ya. Ketika defisien, maka yang ditonik adalah ibunya. Clear? Iya, Sepakat iya, semua? Iya. iya. Sepakat ya? Ibunya Berarti siapa sih logam? ibunya air siapa? Logam. Logam. Kan sebelumnya, ibu itu kan sebelum toh. Iya, Iya. logam. Iya. Iya. Nah, berarti logamnya di Tonik. tonik. Oke, sekarang ketika ekses apa? Reduksi anaknya. Ketika ekses direduksi Anaknya. Tanah. direduksi Anaknya mana? anaknya. Apinya. Ya, ketika Anaknya ini tanah mana? anaknya tanah siapa? Ayo. Ayo loh. Anaknya tanah. Logam. Logam. Anaknya Ya, tanah iya, api. Logam ya, Pak. Nah, jadi ini bingung kan? Anaknya tanah. Ayo. logam. Ayo. Anaknya Iya. tanah api. Logam. Anaknya tanah logam dong, Pak. Logam. Anaknya tanah kan Logam. logam. Terus Ayo. Nih saya tak Iya, gambar ya lagi ya. logam. Saya tak Oh, iya, gambar logam. lagi ya. Wes, udah mumet Oh, kabeh. berarti bisa ambil kayu ya, Pak ya? Kayu membatasi tanah kayaknya. Alah, saya udah mumet kabeh ya. Pusing semua toh. Ora, Pak, enggak mumet, Pak. Semangat. Tambah kayu bisa bisa aktif membatasi ini. tanah nih, Pak. Nih saya tak kasih anu dulu, tak ganti yang putih aja. Ini teman-teman yang kolom chat alamat YouTube nanti saya kirim di Pak A Salman. Sudah ikut grup Zumat belum Pak Salman? Ikut di WA grup belum? Di WA grup biasanya saya kasih. Oh belum, saya kasih ininya ya, linknya. Pak Salman bisa masuk ke grup Jumat, silahkan. Sebentar. Saya kasih link. Nanti biasanya saya kirim untuk alamat-alamat atau materi belajar kita biasanya saya sharing di grup ini. Pak Salman ini bisa gabung ke sini ya Pak. Nah, oke. Nah, ini Ibu Suparmi, anaknya tanah logam. Ya. Terus apa tadi? Imbangi dengan unsur kayu, Bu Lina Marlina. Wih, keren-keren ini. Bu Endang logam disedasi. Ayo, oke. Kita masuk kasus sekarang. Ini kan kita sudah pada belajar 5 elemen, sudah pada pintar-pintar. Ini kan kalau dihadapin kasus gini bisa mikir sekarang. Yuk mikir yuk. Pinternya kalau lihat gambar. Kita mikir ya. Aduh. Kayu membatasi tanah, Pak. Entah, kok sih toh. Ini. Jadi gimana, Pak? Tunggu dulu, ini saya bikin nulis dulu. Nulis dulu. Udah gak Ini sabar. saya tulis ini
elemennya. Elemen di sini elemen atas api ya. Gen agak jelas lah. Terus di sini elemen tanah. Di sini elemen logam. Teman-teman yang bingung ngacung ya. Pak, saya nggak bisa Iya, ngikutin, bingung gitu ya. iya, Pokoknya nggak ada Air, gesa-gesa kok. air. kayu. Nggak ada gesa-gesa. Air. Santai, nanti belum paham saya pelan-pelan ulangi. Yang penting Atlak. ini mengerti. Pokoknya ingetnya atlak. Telak. Nah, ini kan api menyuburkan warnanya hitam dulu aja lah biar gampang. Api dia kan Bukan tanah. sifatnya dia menyuburkan tanah, bener nggak? Iya, Sini kayak dulu saya gambarannya nuang air itu loh. Dari gelas iya, api tuang ke tanah, gelasnya tanah airnya dituang ke gelas logam. Gelas logam airnya dituang ke air. Nambah terus kan sisa terus itu berluberan kan? iya. Luberan air luber ke kayu, luberan gelas kayu meluber ke api. Kayak gini. Clear ya? Nah, Iya. salah satu mekanismenya adalah ketika ini mengontrol biar tidak berlebihan. Saya ganti pakai apa ya? Warnanya ganti warna ini. Misalkan air ke sini, api mengontrol logam. Kenapa Pak dari air harus ke api? Terserah lah. Saya ini mau ke sini, boleh. Mau ke sini, boleh. Oh, bebas. Bebas. Intinya kan dia ngontrol gitu, saling mengontrol biasanya ke selang satu elemen. Nah, oke, kita kasusnya adalah air. Saya ulangi lagi ya. Punggung nyeri bawah, Iya, bener kan? iya. Kondisinya adalah elemen ginjalnya Lemah. lemah. Pemeriksaan lain ternyata ditemukan juga karena elemen tanahnya ekses, lambungnya Iya. ekses. Oke, ini salah satu prinsipnya jika jika saya share screen ya. Mohon maaf tadi kehilangan sinyal jadi nggak ini. Kasusnya ini saya tulis lagi ya. Kasusnya adalah ini api. Oke, saya tulis di sini api, di sini tanah, di sini logam, terus di sini air, di sini kayu. Ini kan alurnya seperti ini. Nah, oke, ini kasusnya adalah airnya ini turun, defisien. Sementara tanahnya adalah ekses, ya kan? Nah, normalnya itu begini. Dia elemen tanah ngontrol air. Karena kasusnya ini elemen tanahnya berlebihan, maka airnya semakin turun berlebihan juga. Benar nggak? Karena terkontrol oleh ini. Jadi ini double, ngontrolnya itu semakin kuat. Berarti ini semakin turun. Maka yang dilakukan adalah tadi apa? Yang satu kan ini prinsip kontrol, prinsipnya tadi toh, prinsipnya jika ekses maka apa? Halo, halo. Reduksi anu. Reduksi apanya? Kurangi atau kurangi apanya?
Halo, suara saya terdengar nggak ya? Reduksi Tanahnya, tanahnya. Oh, tanah, Pak. reduksi Tanah. anak. Oke, ketika Ah, defisien, logam. maka apa? Tonifikasi ibu. Tonifikasi atau kuatkan ibu. Kuatkan. Oke. Ini ya, ini prinsipnya. Jika ini ketemu kasusnya adalah airnya defisien, ini kan kasusnya tuh. Maka dengan tadi apa yang ada yang mengusulkan Bude ini diturunkan tanahnya, ya kan? Kalau Bu Ina logamnya diturunkan, ya kan? Terus ada lagi yang siapa tadi? Bu siapa tadi? Tanah dan kayunya, tanah dan apa? Tanah dan air gimana Bu? Siapa tadi ya? Bu Iya, Ratna Pak. terus. Hah? Tanah dikurangin, air dikuatkan. Oh ya, tanah dikurangi, air dikuatkan. Oke, tadi kalau tadi Pak siapa tadi ya? Pak Handri atau Pak siapa ya? Oke, teman-teman, coba ketika ini air, kalau dengan prinsip ini gimana? Dengan prinsip ini, maka airnya adalah kondisinya itu defisien, maka diapain? Reduksi anaknya air apa? Kayu. Anaknya kayu. Kayu. Perkuat ibunya toh Pak. Perkuat ibunya. Ketika air defisien, berarti ini karena airnya defisien ditonifikasi ibunya. Ibunya air apa? Logam. Logam. Nih, logam. Berarti logamnya ditambahkan. Oke. Lah lalu kan ketemu tanahnya ekses. Nek ekses itu apa berarti? Reduksi anaknya. Reduksi anaknya. Anaknya tanah apa? Logam. Anaknya tanah logam. Logam dikurangi. Lah terus yang bener sing mana coba? Reduksi logam tonifikasi airnya, Pak. Gimana Bu Dila? Gimana Bu? Satu-satu. Reduksi logam tonifikasi air. Reduksi logam tonifikasi air. Ya. Tahu, dengan prinsip ini, prinsipnya kan ketika ekses maka direduksi anaknya. Ketika defisien maka ditonifikasi ibunya, bener kan? Nah, Iya. kalau air itu kan dia sendiri. Air defisit itu kan karena ditimpa oleh tanah, Pak. Lah ya, ditimpa oleh tanah. Oh Iya. ya. Nah, seandainya tanahnya untuk ekses, kalau direduksi dari logamnya, otomatis si tanah ini jadi tidak ekses. Sehingga di airnya ini kan masih tetap defisit. Nah, di airnya ini kita tonifikasi. Saya ulangi Bu, ulangi. Gimana? Ketika ini berarti kan menurut Bu Dila kasusnya air defisit itu karena sumbernya di sini. Keberatan Iya. tanah. Terus Akibat dari tanahnya yang ekses. Ya. Nah, kita cari dari akarnya si tanah yang ekses ini, kita reduksi di logamnya. Oke, Nah, setelah logam. itu di bagian pribadi yang sakit yang airnya yang di airnya itu kita tonifikasi. Oke, sip. Nah, ini keren ini. Jadi gini teman-teman, ini salah satunya ya, salah satu metode. Ini kan kita ini pakai metode dasar. Metode dasarnya pakai prinsip dasarnya ini loh. Prinsipnya adalah ketika ekses maka direduksi, ketika defisien maka ditonifikasi. Ini prinsipnya yang 5 elemen yang pokoknya itu. Nah, ini tadi kan ketemu ada dua kasus, elemen airnya defisien, elemen tanahnya ekses kan. Nah, kalau menurut Budila ini tadi, hapus. Kalau menurut Budila, dicari dulu sumbernya.
Dicari dulu sumbernya, maka ketemulah sumbernya itu adalah tanah yang ekses. Jadi ini airnya turun itu karena ditekan oleh tanah. Airnya turun, ini di sini turun. Karena ini loh, karena tekanan dari tanah yang sangat kuat akhirnya nekan air. Nah, berarti inilah yang kita fokus. Teman-teman mohon maaf ini sinyalnya di sini putus-putus. Saya menggunakan 2 koneksi. Putus semua. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Saya menggunakan 2 koneksi ini keputus masih sama. Tadi ya, jadi kasusnya itu ketika itu tadi dari Budila ya yang ngasih tahu. Nah, oke lah nanti kita Iya. lanjut. Kita lanjut. Ini nih, saya ulangi lah sekali lagi Ben Rabu bingung. Ini agak Jadi cepat aja orek-orekan, ketika nggak perlu saya tulis. ketika air itu defisien, maka dicari penyebabnya. Ini kan Ternyata ini penyebab bentar. Ini api. Kemudian ini tanah. Kemudian ini logam. Sini air. Ini kayu. Nah, ketika ini masalahnya adalah airnya air. defisien, Iya, tapi sebenarnya itu masalah sumber utamanya ketika karena dicari itu ketemulah tanah yang sebenarnya terlalu menekan. iya Berarti yang kita selesaikan adalah tanah. tanahnya. Tanahnya kita selesaikan dengan cara prinsipnya tadi apa? Ketika ekses maka Direduksi direduksi tanahnya. anaknya. Berarti di sini ini reduksi biar nggak tembok. Jadi ini tadi kan ketemu 2 elemen jadi bingung. Jadi kalau ini yang direduksi anaknya. Maka sebenarnya ini pun sudah selesai. Ketika direduksi anaknya, ini kan dia akhirnya ngalir ke sini. Dia kan ini kayak saya gambarkan ini ibaratnya gelas. Masih ingat nggak kemarin gelas? Iya, Gelas tumpah-tumpah gitu loh. iya. Nah, itu kita alirkan ke sini. Berarti asumsinya nanti dia nggak berlebihan, tapi dia langsung ada di sini. Berarti itu Nah, pakai siklus yang mana, Pak? gimana Bu? Ya, dari tadi nggak ketemu-temu, soalnya itu siklusnya beda-beda, hubungan yang mana? Hubungan yang mana? Ini loh, saya ulangi lagi ya. Ini, saya ulangi. Tadi Ya, ibu keputus-putus. dan anak, atau yang dasi, atau yang menindas, atau yang menghina. Oh, ini loh, ini loh. Ini kan tanah. Tanahnya, saya ulangi ya. Tanahnya ini kan ketemu sumbernya bahwa sumbernya itu airnya turun. Itu kan karena masalahnya tanah yang berlebihan. Berarti fokusnya ada di sini aja. Tanah Iya, apa airnya ini tidak perlu digagas. Yang digagas adalah tanah saja. iya. Maka ketika tanah ekses, maka yang direduksi adalah Tanahnya. yang direduksi adalah anaknya. Anaknya itu Tanahnya. diturunin, direduksi. Nih, diturunkan. Bisa Berarti dipahami itu sampai hubungan sini? ibu dan anak. Gimana, Bu? Berarti itu hubungannya ibu dan anak gitu kan? Ya, ibu dan anak. Ini kan otomatis, Bu. Kita nggak sebenarnya itu istilah aja. Jadi kita nggak perlu mikir itu anaknya atau ibunya. Pokoknya ini kan urutannya begini. Urutannya begini. Di Kalau bawahnya itu mesti ada di anak. iya, tapi kan itu kasusnya Ya. ginjal sama air. Berarti kalau ginjal sama air kan bukan siklus hubungan itu ibu dan anak gitu kan. Jadi gini. Ini kan tanahnya kan menekan ke sini loh, Bu. Kan tadi ginjalnya kan defisit. Kenapa Iya. defisit? Dicari-cari sebenarnya penyebabnya adalah tanahnya yang terlalu kuat. Karena terus terlalu kuat akhirnya menekan ke sini. Ini kan siklus kontrol kan? Benar nggak Bu Ratna? Betul. Hmm.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Coba Iya, Bu Ratna, Pak. Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Halo? Iya, ya. Oke, clear. Sampai sini bisa toh? Tanah menekan air, airnya sampai akhirnya dia kan jadi defisit karena ditekan tanah. Benar nggak? Iya. Iya. Nah, biar dia tidak terlalu menekan, maka dikurangilah tanah dengan cara mengurangi logam. Kan prinsipnya anaknya yang dikurangi. Ini anak, Iya. Iya, kalau sama logam. anaknya dari logam. Ini kan anak nih. Bukannya logamnya ditonifikasi, Pak. Itu kan ibunya air. Prinsipnya jadi Bu, bingung. Saya dari tadi. prinsipnya kita nggak arahnya itu kita mencari sumbernya dulu. Saya ulangi ya. Saya Iya. ulangi. Ini Sumbernya kan tanah. kasusnya air, nyeri Iya. punggung. Iya. Makanya kita butuh pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah ditemukan, oh sumbernya adalah masalah tanahnya yang terlalu ekses. Iya. Tanahnya yang ekses, oke? Clear? Iya. Satu, pokoknya fokusnya satu. Ini berarti sudah tidak terlalu digagas airnya ini. Yang fokus adalah tanah. Maka tanahnya udah ketemu tanah ekses. Tanah ekses prinsipnya ekses apa? Dikurangi anaknya. Gitu loh Bu. Iya. Dikurangi anaknya. Kembali ke prinsip aja. Kembali ke prinsip 5 elemen. Maka yang dikurangi tanahnya. Dah clear? Udah. Nah, ketika dikurangi tanahnya, otomatis ini ibaratnya ini kayak gelas air yang awalnya tumpah-tumpah tuh di sini nih, tumpah-tumpah luber-luber, maka saya sedot pakai ini, maka ini saya sedot, logamnya saya kurangi di sini toh, saya reduksi itu nyedot, nyedot ke sini. Jadi akhirnya tanahnya tidak jadi luber, gini, terus jadi berkurang, turun ke sini, ke logam. Akhirnya ketika dia tanahnya nggak terlalu menekan, tekanannya berkurang. Jadi terus otomatis asumsinya airnya akan naik, menguat kembali. Oke, clear? Itu prinsip utamanya dalam 5 elemen. Sampai sini paham? Ada yang bingung? Belum, Pak. Belum. Ulangi ya, ulangi ya. Enggak, Teman-teman, maksudnya logam itu kan berarti ibunya air. ya tapi ini jangan digagas. Pokoknya kita kan eh, memang sebenarnya apa yang Ibu risaukan itu apa yang saya pikirkan dari dulu. Itu saya tanya kemana-mana juga tidak bisa menyelesaikan baik dari dalam negeri, dari ahli TCM dalam negeri maupun dari luar negeri. Saya tanya kasusnya seperti ini bagaimana, mereka ada angkat tangan. Jadi gini ya, Jadi tidak ditonifikasi ya Pak logamnya. logamnya jadi gini. Ini kalau kita menggunakan prinsip 5 elemen adalah ketemu prinsip tadi, prinsip 5 elemen. Iya. Kita kembali ke prinsip aja dulu. Nanti saya terangkan kenapa yang ini ada kelemahannya di sini. Ini prinsip ketika ketemu ekses maka dikurangi anak. Ketika defisien ditambah ibu. Sampai sini bisa clear, paham? Jadikan ini prinsip utamanya dalam 5 elemen. Iya. Dah, ini clear fokus di sini. Jadi perkara mau logamnya nanti nambah, ini logamnya jadi tambah kurang, airnya sudah dipikir nanti. Yang penting kita fokusnya ke prinsip ini dulu selesai. Berarti kan tanahnya ekses, kita logamnya dikurangi toh. Terus bagaimana logamnya ngisi air? Udah nanti urusan beda lagi. Nanti dia otomatis naik sendiri. Ini jangan dipikir ini prosesnya ke sana gimana gitu toh maksudnya. Ini prosesnya ke sana gimana? Enggak usah dipikir. Kita fokusnya dipakai prinsip 5 elemen dulu. Nih. Wes ya, sampai sini ya. Teman-teman yang lain, ini Iya, lain Pak. kali kita bahas lain kali. Wes ini ndak otak anu mendidih.
Ini saya ganti. Kita Pak, clear lanjut. putih bersih dulu. Itu tadi cuman kasus-kasus. Itu jadi kasus asik ya. Ini saya ini ya, apa namanya, persoalan yang Bude Ade sampaikan tadi itu sebenarnya memang menjadi apa ya, kegelisahan saya yang belum terjawab sampai sekarang. Sudah saya tanyakan baik dari teman-teman, dari guru-guru dalam dalam negeri saya tanya, tidak bisa jawab. Dari guru-guru internasional juga saya tanya, mereka angkat tangan nggak bisa jawab. Saya Yang sebenarnya apa, Pak, yang nggak bisa jawab? ini tadi loh, kasusnya Bude Ade tadi kan, kalau logam dikurangi, bagaimana sih logam bisa ngisi ngisi air yang kekurangan? Paham? Sebenarnya ini tidak usah terlalu dipikirkan ya, tambah mumet, tambah mumet Udah nggak bisa tidur. ditutup aja udah ditutup. Ini Kembali sekilas lagi saja, ke analisis. sekilas saya ingin kasih tahu bahwa ada pandangan lain. Pandangan lain ini, tapi teman-teman itu tadi kan kaedah-kaedah yang Bapak Ibu pakai misalkan di dunia universitas atau di umumnya seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan yang agak tidak umum. Agak tidak umum, ini kasusnya seperti ini. Saya ada namanya, Ini ganti kasus lagi, Pak? enggak, saya ini melanjutkan tadi, tapi dari LDP. sudut pandang yang lain. Oh iya, Ini iya. wujud kritikan, sebenarnya layak enggak ya saya sampaikan? Ini, aduh, ini nih. Oh, saya kira mati koneksinya. Ini saya share. Ini salah satu penulis. Ini saya temukan salah satu di antara alternatif jawaban bahwa ada kemungkinan 5 elemen itu tidak sempurna, karena itu ciptaan manusia ya. Ada temukan lain adalah 6 elemen. Ini ditemukan oleh namanya Slide Buris ini. Ini Pak Slide Buris, kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan gambarnya Bapak Ibu? Suaranya Kelihatan, Pak. Bapak agak mengecil ya, Pak. Bentar. Ini dah. Suaranya kok kayak di Masa? dalam gua. Masa? Ini slide Buris. Ini kelihatan gambarnya ya? Ya udah. Ini slide Buris, dia Kelihatan. menemukan prinsip 6 elemen. Klaim dia temukan juga dari Huang Tinecing, dia meneliti di dalamnya bahwa ada yang disembunyikan katanya. Atau ada kemungkinan juga masalah politis kekaisaran saat itu, bisa juga. Dia menemukan, akhirnya menyimpulkan ada 6 elemen. Ini lucu ya. Tapi ini jangan terlalu dipikirkan ya. Ini cuma tambahan informasi aja. Ini 6 elemen itu ada namanya elemen api. Ini kan elemen logam. Ini logam. Saya lupa ini. Pokoknya ini air, sorry. Ini air. Ini kayu. Ini Logam. Ini tanah. Saya lupa ini. Pokoknya ada ini satunya itu ada elemen langit. Langit atau dia mengistilahkan ether. Atau kalau bahasa Chinese-nya itu Tian. Kan dia asumsinya dia yin yang-nya. Jadi semua itu berpasangan. Dia ininya ya, si Pak Slide Buris itu berasumsi bahwa semuanya itu berpasangan, maka pasangannya tanah adalah langit. Maka ini tanah, atau ini tanah, pasangannya ether itu arti langit. Kemudian logam itu pasangannya adalah kayu. Kemudian api pasangannya adalah air. Nah, ini nih sebagai pengetahuan saja.
Jadi kasusnya Bude, loh kok terus tadi yang dikecilin logam lah, logamnya ngisi airnya gimana kalau dia lemah, dilemahkan kan gitu. Ya itu di antara alternatifnya ini. Dah, wes, sekedar info. Jangan terlalu dipikirkan. Wes, balik lagi ya, balik lagi kita balik lagi ke prinsip 5 elemen lagi. Kita ke yang basic-basic. Sekarang saya share lagi kembali ke 5 elemen. Mana ya? Ini loh, tadi kan kalau ekses direduksi anaknya. Kalau defisien ditonifikasi ibunya, ini prinsip manipulasinya. Ini prinsip apanya sih? Ya, prinsip pengaturannya lah. Nah, USU dulu kan ini sudah jam 9 teman-teman. Nanti berarti tidak ada forum diskusi ya. Karena wes tadi diskusi panjang lebar. Ini USU itu menggunakan eh ujung jari sampai ke lengan. Ujung jari sampai ke lengan. Kaki juga begitu, dari ujung jari kaki sampai ke apa namanya? Lutut kaki. Itu untuk mewakili ke seluruh tubuh. Jadi titiknya hanya ditusuk bagian itu saja tanpa menyertakan penusukan di badan. Itu pakai prinsip wushu ini, wushu atau 5 transporting point. Yang Ying Jing Su Ching He itu loh. Jingwell, Jing Ying Su Ching He, Jingwell, Ying Spring, Stream Shu, Ying River, He Si, ya gitu. Nah ini contohnya, tadi ini di wujud tangan atau di seperti ini. Ini Jing, Ying, Misalkan Su, Ching. keluhannya tubuh tetap ditusuk di situ ya, Pak. Keluarnya lutut, gimana Bu? Misalkan keluhannya ada di tubuh, yang ditusuk tetap ada di tangan gitu Ya atau di betul, mana itu? betul. Ini keluhan di punggung, yang ditusuk itu cuma di tangan atau di kaki, tanpa nusuk punggung. Hmm. Bu Ratna belum pernah loh. Ini baru dengar. Ya, lanjut baru Pak. baru dengar ya. Nanti lain kali teman-teman kita bahas tentang balance metodenya Dokter Tan ya. Dokter Tan itu menggunakan metode akupuntur namanya balance method. Itu praktis banget. Nanti lain kali lah kita belajar bareng-bareng lagi. Sama Teman-teman kayak kalau Master, ya gimana sama Pak Tri? kayak Master Tung ya. Ya Sama Mas. kayak Master Tung berarti. Jadi gini ceritanya itu gini. Beda lagi sih. Kalau Master Tung itu dia titik-titiknya sebenarnya beliau tidak menyampaikan konsep-konsepnya. Jadi titik ini untuk ini, titik ini untuk ini itu Master Tung dan dia titik-titiknya berdasarkan eh, ilmu rahasia resep keluarga turun temurun. Gitu awalnya. Itu Master Tung. Nah, Dokter Tan itu awalnya itu beliau belajarnya bukan ke saya lupa. Kalau nggak salah dia belajarnya menggunakan prinsip I Ching tapi siapa lupa namanya dia pakai prinsip I Ching juga, pakai prinsip I Ching terus kemudian dia kepingin belajar Dokter Tan ini, tapi nggak boleh. Ini ilmu tertutup, nggak boleh diajarkan ke yang lain. Nah, nanti lain kali lah kita bahas gitu. Itu tapi intinya Dokter Tan itu ilmu yang praktis dan sesuai serasi dengan Master Tung. Intinya konseptualnya Master Tung itu Dokter Tan balance method itu. Nah, ini Wushu Five Transporting Point itu diantaranya yang dipakai prinsipnya oleh Dokter Tan karena menggunakan dari ujung jari sampai ke lengan saja itu yang sampai ke siku saja itu yang dipakai kebanyakan Dokter Tan. Ini misalkan punggung sakit yang ditusuk bukan punggungnya tapi cuman lengan di sininya di antara lengan ini. Itu. Kanan kiri ya Pak. Kanan atau kiri? Nah, nanti saya
belum ke situ. Jauh. Ini kita cuman lagi belajar bagaimana prinsip. Kita kan selama ini belajarnya wushu 5 elemen. Opo, diajarin apa? Dan yang ngajarin juga mungkin bingung buat apa. Jadi akhirnya setengah-setengah. Ternyata teman-teman itu 5 elemen itu ajian yang sangat sakti karena itu bisa dipakai untuk prinsip-prinsip terapi kayak gitu. Tadi kayak tadi ya. Yang diterapi apanya, elemen apa atau organ apanya itu. Nah, kemudian dari 5 elemen digabung dengan transporting point ini, USU ini, 5 transporting point, itu nanti diantaranya bisa diaplikasikan salah satu metodenya namanya SAAM yang dipakai orang Korea. SAAM itu menggunakan 4 titik. Nah, nyandak raya waktu ini ya, jam 9:04. Ini yang kemarin saya jelaskan, nanti Bu Ratna bisa lihat rekamannya yang kemarin, rekaman YouTube-nya yang kemarin. Tapi ini saya langsung mau menjelaskan ke prinsipnya. Teman-teman pokoknya jangan tergesa-gesa ya. Kita nyantai aja ini kalau nggak selesai ya kita selesaikan pertemuan mendatang. Gitu ya. Santai ini namanya tongkrongan santai ya gini nih. Ini Saam Akupunktur ini prinsipnya ini. Prinsipnya ini nanti titik-titiknya sudah saya sertakan ini di formulasinya seperti ini. Gambar-gambarnya ini teman-teman yang di e-booknya yang sudah ada bisa dilihat. Ada gambar-gambarnya ini. Ini titik-titik yang dipakai. Loh kok hilang? Sebentar, nutup sendiri ya. Di e-booknya teman-teman sudah lengkap toh titik-titiknya? Di mana, Pak? Hah? E-book yang mana, Pak? Dulu yang saya kirim di grup WA grup. WA grup. Ketinggalan, tapi ya saya nggak pernah ikut. Ini baru pertama kali. Oh, ini Bu siapa? Yang ketinggalan siapa? Bolina. Lina Marlina. Saya juga nggak punya, Pak. Siapa tadi? Yang nggak punya siapa? Saya. Oh, Bu Bolina. Haryati. Bu Haryati. Bu Haryati kan ikut grupnya Zumat, ikut Bu Haryati. Belum, baru kali ini ikut, Pak. Baru Enggak, lihat. di WA grupnya, WA grup. Iya, nggak baca-baca WA grup, Pak. Oh, nggak baca. Saya kira materi-materinya ada di situ soalnya. Bu Marina, Berarti belum, Pak. saya sudah Bu Lina Marlina sudah ikut WA grup Zumat belum? Belum. Belum, Pak. Masukin dong saya, Pak. Ini tadi kan saya di kolom chat itu tadi ada link Zoom-nya. Link apa namanya? Link grupnya. Saya Nggak kirim lagi ya. muncul di saya, nggak tahu kenapa ya. Pak, saya cuma ikut yang itu grup Nadi aja, Pak. Oh, beda, Oh, beda. ada. Beda lagi. Udah ketemu WA grupnya. Nih, saya kirim Udah ya. saya Saya masuk. kirim lagi. Saya kirim lagi lah. Nanti buat teman-teman yang belum ikut grupnya silahkan gabung di sini. Nih, di kolom chat ya. Di kolom chat silakan nanti untuk materi-materinya saya kasih di situ. Oke, terus ini jam 9:04. Saya nanti diprotes sama ada ibu-ibu dari Australia. Ini jam berapa kok belum selesai? Saya kepengen ngikuti tapi ngantuk gitu itu. Berarti di Australia 3 jam. Berapa, Kak? Gimana, Bu? Sampai jam berapa, Bang?
Lo Sampai biasanya jam kan berapa nanti? biasanya setengah 10 sampai kadang itu molor jam 10. Enggak, maksudnya targetnya itu setengah 10 udah selesai. Masalahnya yang pekan kemarin itu molor sampai jam 10. Saya diprotes, Pak, di sini itu sudah jam 1 malam. Saya mau ninggal, eman-eman, saya ngikut sudah ngantuk gitu. Saya yang diprotes. Nah, ini Karena makanya nanti semakin teman-teman karena semakin malam semakin asik Ulang ya sih. Pak ya, pada semakin. trio tolong kirim ulang ya Pak. Oh iya, Bu, nanti Bu, saya kirim ulang nanti aja ya. Saya kirim ulang nanti. Ini saya fokus ke materi dulu, biar nggak ke molor-molor. Nah, ini saya share screen. Semakin malam semakin asik katanya. Ibu-ibu yang jauh-jauh itu ada yang nggak mau berhenti juga loh. Aku juga beda 1 jam dari situ. Oh, 1 jam. Lebih malam. 1 jam ini jam 9 di sana jam 10. Lah yang beda 3 jam 4 jam. Ayo. Jam 1 malam, jam 2 malam mau ikut ronda. Mau nutup mau nutup Zoom eman-eman katanya. Mau khawatir ketinggalan kalau nggak mau ditutup ya ngantuk. Ini nih saya tutup dulu sampai mana sih tadi? Bingung. Ini tentang saham pokoknya Bapak Ibu jangan tergesa-gesa, kita ngobrol santai. Soalnya ini juga bukan kursusan. Nanti kalau yang kepingin serius ya silahkan ikut kursus. Kalau saya sementara ini nggak ngadain kursus. Biasanya yang ngadain kursus itu Bu Lina Marlina, tapi yang satu lagi ini jadi ada 2 kembar ini. Yang satunya Bu Lina Marlina dari mana nih? Saya dari Cianjur. Nah ini yang satunya dari Bekasi. Kok Bekasi? Kok Jakarta, Bekasi? Jakarta, Jakarta, Itu Jakarta. juga senior itu. Senior juga tuh. Sama Lina Marlinanya. Lina Saya Marlina. nggak pakai Lina Tuh Marlina kan. Pak, tapi Lina aja. Nggak usah berebut. Masing-masing ada. Nah ini kelihatan ya gambar-gambarnya ini ya. Ini Ya. oke. Nah sekarang usu ini sekilas saja ya, 10 menit. Nanti kita lanjut berarti pekan depan. Semoga. Untuk memperkenalkan 5 transporting point atau kita kenal dengan WUSU atau USU yang bacanya kalau nggak salah itu USU. Kemudian USU itu transporting point itu isinya kayak gini. Isinya Jing, Ying, Shu, Qing, He. Jadi ini ada sumur, ada mata air, selokan, sungai, laut. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu buka itu kalau nggak salah ada di Huang Tineching bab Lingsu chapter 1 ada kayaknya. Saya buktikan. Saya tunjukkan ya. Tapi ini ruwet. Kalau mau nerjemah saya pakai yang terjemahnya dari Paul Unschuld, orang Jerman kalau nggak salah. Ini saya sedang nerjemahkan tapi kok ruwet. Yang bahasa Inggris saja ruwet, apalagi yang Chinese-nya itu bahasa Han kuno. Saya nerjemahkan Inggris ke Indonesia aja bingung ya. Nah, ini ada di kelihatan ya. Saya bingung. Kelihatan tulisan Word saya nggak MS Word. Kelihatan, Pak. Saya lagi. Jadi ini teman-teman kalau baca Huang Tineching itu mungkin butuh effort. Kayak misalnya, nah ini di Pound Unschuld itu kalau nggak salah ini Changfu-nya itu dia istilahkan dengan dipots. Dipots itu kalau bahasa Indonesianya itu kan gudang. Saya bingung saya. Wes ini rasa dianu lah, nggak tambah ruwet. Nah, yang mudah-mudah aja.
Intinya kayak gini. Teman-teman pokoknya saya cuma menunjukkan bahwa itu pakai prinsip ada di Wang Tinecing di antaranya di bab Lingsu chapter 1 itu teman-teman bisa buka. Bisa buka yang saya kalau gini ini kan kayak gini nih buku kelihatan enggak? Nih yang ini teman-teman Wang Tinecing ini yang bahasa Inggris yang tadi yang ada 5 transporting point tadi teman-teman bisa buka di chapter satunya Lingsu. Nah ini yang ini teman-teman kelihatan enggak? Chapter 1 Ciuchen Se Yuan nih. Jadi 9 jenis jarum dan 12 titik sumbernya. Ya, itu di sini dijelasin juga tentang usu. Nanti teman-teman yang kepingin baca bisa baca di situ. Nah, ini saya ngambil kesimpulannya aja sekilas. Apa sih usu? Bagaimana sih mekanisme usu? Cingging su cinghe itu apa? Kayak gitu tuh. Nah, ini tadi kan ini sudah kelihatan semua ya. Ya, Oke, sini saya matikan dulu saya biar nggak keberatan ini saya. Oke, ini sudah kelihatan jingjing su cinghanya ya. udah. Oke, ini kan 5 elemen nih, kayu ya kan, api, tanah, logam, air. Oke, clear ya. Itu 5 elemen. Ya. Terus Jingjing Su Cinghe itu urutannya gini, sumur, mata air, selokan, sungai, laut. Ini sumur itu dia sesuatu hal yang pertama kali muncul di permukaan tanah. Jadi dari situ kemudian ngalir, ngalir tak makin besar ada jadi selokan. Selokan ngalir terus sampai ke jadi ngumpul di samudra. Paham maksudnya? Ini. Belum. Belum, saya. Nah, oke, teman-teman pokoknya yang belum gitu ngomong belum ya. Hmm, saya kasih gambarnya. Gambarnya saya ada gambar. Gambarnya. Oh ya ini. Intinya kayak gini. Saya. Tunggu dulu. Kelihatan belum? Belum. Belum kelihatan. Sudah. Udah, Pak. Udah. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat Jingjing Su Cinghe, Jingwell, Ying Spring, kayak gitu tuh. Ini Jingwell, Ying Spring, Su Stream, Su Cinghe, Ching River, Sihe. Nah, artinya apa? Ini maksudnya gini loh. Ini air pertama kali muncul di sini. Muncrat-crot gitu toh. Terus dia ngalir, terus menjadi mata air ini air apa ya? Masih kecil lah. Terus kemudian ngumpul jadi mata air agak ngumpul banyak. Terus dia ngalir jadi selokan, ada selokan. Terus tambah gede sampai ngumpul jadi ini lautan. Paham maksudnya? Ini kayak proses dari air menjadi ngumpul ke laut lah, gitu. Oh Paham? iya. Dari air Iya, Pak. muncul kan di permukaan dari tanah muncul di permukaan tanah, terus dia ngalir terus sampai ke laut. Paham ya? Paham. Jadi Nah, jadi yang laut itu siku ya.
Ya, itu gini, itu diibaratkan ini ini airnya yang muncul toh, muncul di permukaan tanah muncul, dia ngalir. Dia ngalir ke sini, ke spring ini. Terus ngalir semakin gede ke sini. Terus semakin gede lagi ke sini. Terus semakin gede lagi alirannya semakin ke sini. Nah, C itu sudah paling dalam, paling luas. Nah, ini pengibaratan darahnya juga gitu. Darah ini di permukaan, dia tenggelam, 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 semakin darahnya semakin banyak tapi semakin dalam di siku. Gitu, itu pengibaratannya. Paham belum? Saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Ini kan air keluar. Atau clear sampai sini. Paham semua ya? Ya. Terus dari air dia mengalir. Terus ngumpul ini jadi mata air. Mata air itu loh muncul tambah lebar. Mata air, dari mata air dia ngalir lagi jadi selokan, jadi alirannya sungai. Sungainya tambah besar. Paham? Stream. Ya. Terus tambah besar jadi sungai besar. Terus mengalir lagi, ngumpul-ngumpul dari kumpulan sungai-sungai akhirnya menjadi lautan besar. Paham ya? Semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu loh. Semakin dalam. Kalau selokan kan permukaan. Nah, semakin sungai itu kan semakin dalam, bener nggak? Semakin Nah, sungainya semakin dalam, lautan semakin dalam lagi. Bener. Nah, ibaratnya seperti itu aliran darahnya di lengan juga gitu. Ini kan ujung kuku nih. Ujung kuku ini kalau darahnya kan cuma dikit, tapi dia di permukaan tuh. Nah, semakin ke sini, ini darahnya semakin banyak tapi semakin dalam ke dalam tubuh. Ini semakin ke dalam tubuh lagi, ini semakin dalam tapi semakin banyak di sini. Ini semakin banyak darahnya dan ini kalau darahnya bocor muncrat ini. Kalau di sini kan nggak terlalu muncrat. Artinya semakin banyak banget di sini nih loh. Paham sampai sini? Ada yang belum? Ngacung? Ini diam semua yang ngacung. Diam semua itu paham apa nggak paham ini? Apa ketiduran? Saya lanjut sih ya. Nanti kita ulangi lagi lah pekan depan. Nanti kalau masih belum paham. Ini saya tutup dulu. Intinya seperti itu semakin ini. Eh mungkin ditampakkan di sini bisa lebih jelas. Oh ya, Bu Endang belum paham. Misalkan ini ya, misalkan di sini nih. Ini kan tipis kulitnya tipis kan? Ini tipis, benar nggak? Semakin ngalir darahnya, ini kan semakin ke sini darahnya semakin banyak ngumpul di sini. Darahnya semakin besar di sini nih. Ini namanya lautan di sini, samudranya di sini. Ini sungainya ke sana semakin mengecil. Ini apalagi tadi aliran mata air kayak gitu tuh. Nah, ini sumurnya di sini. Di sini. Ini kan tipis banget Bapak Ibu. Benar nggak? Ke sini kan semakin besar, tapi semakin ke dalam kan, ke dalam kulit gitu loh. Kalau ini kan di permukaan kulit, ini kan ditekan kan nggak bisa. Ini ditekan kan nggak bisa tuh, sudah tipis banget kan. Makin dalam, semakin dalam, dalam, dalam. Ini dalam banget di sini. Nah, ini semakin ngumpulkan kumpulan darah banyak ada di sini. Itu lautan, lautan. Anggapnya lautan darah seperti itu. Nah, terus. Nanti lain kali kita ulangi lagi, Nah, ini sekilas-sekilas saja biar untuk sekedar gambaran. Terus toh, setelah ketemu itu Jingjing Sucing He tadi, ini kan ini loh, ini kan tipis,
ini tipis, semakin ke sana itu semakin dalam ini, semakin dalam semakin darahnya semakin banyak. Semakin ke sana ini semakin ini kalau dicoblos di bagian sininya itu darahnya nggak bisa keluar banyak, dibekam kan nggak bisa nih ujung jarinya. Di sini dibekam bisa keluar darah banyak gitu loh gambarannya. Terus, nah, wes itu sekilas-sekilas nanti lain kali pendalamannya kita lanjut lain kali. Terus ini ya sekilas pokoknya nggak usah paham sekarang nggak apa-apa. Ini pokoknya ngobrol santai. Ini Jing Ying Su Ching He, jadi semakin ke sana ini semakin lebar. Ini semakin lebar ya. Ibaratnya gini loh. Ini semakin ke sana semakin melebar. Ini jingnya di sini. Jing Ying Su Ching He, He-nya di sini. Ini semakin melebar ke sana. Paham maksudnya? Gini ya. Jadi ini ke sana itu semakin melebar. Semakin meluas, semakin mendalam, semakin ke dalam tubuh. Gitu, gambarannya seperti itu. Nah, atau semakin ke siku dari permukaan, dari paling luar, paling jauh tubuh ke dalam ke siku atau ke dengkul, ke lutut. Ini kayu. Nah, wes sampai situ dulu. Ini gambarannya ya. Lu 11, 10, 9, 8, 5. 5 ini adalah siku. Paham Bapak Ibu? Nanti saya kasih contohnya. Saya kasih tunjuk gambarnya. Lu ini di jari. SP1 ini ujung jari. HT9 ujung jari. Ini ujung jari, sini ujung jari semua. Nah di sini ini siku. Nih saya kasih gambar. Nggak usah tergesa-gesa paham. Pokoknya oh ngono. Nih siku nih tadi ya. Nih LU11 di ujung jari, bener nggak? Jing Ying di sini. Su Jing Ying Su Ching He, He-nya itu di siku. Bener nggak? Ini LU 11, 10, 9, 8, 5. 5-nya siku. Kita cek. Bener nggak? 11, 10, 9, 8, 5-nya siku. Bener nggak? Bener kan? Lagi. SP1, SP2, 3, 5, 9. 9-nya siku, SP1-nya ujung jari, bener nggak? Cek. Nih, SP1 ujung jari kaki. SP9-nya siku. Ke sana. Nih. Gitu ya, paham toh? SP1 1 ininya 9. Wes gitu. Wes kita otaknya kayaknya sudah mulai mendidih ya, Bapak Ibu, teman-teman. Harus ngapalin nih titiknya, Pak. Posisi juga. Enggak, ini jangan dihafalin. Nek di saya loh ya. Nanti kalau di kampus ya beda lagi atau belajar di kursus silakan dihafalin. Tapi kalau di saya yang penting Bapak Ibu itu paham konsepnya gitu loh. Konsepnya paham sudah nggak usah dihafalin nggak apa-apa. Wes, ini sampai sini dulu sudah 9:30 daripada nanti saya diprotes. Ini mau ngajak ronda apa ya? Kalau mau dihentikan nema-nema nanti ketinggalan. Ya gitu, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan? Bingung kita ya? Pak, kalau kecapean sakitnya di siku tadi tuh semua tuh berarti udah sumbernya ya. Kemarin kayak kecapean. Sumber maksudnya gimana, Bu? Di titik laut Ya, sempet sakit semua tuh di sekeliling itu tuh. ya nanti kita bahas bagaimana sih untuk apa kayak gitu itu nanti kita bahas di pekan depan. Ini berarti ada berapa nih? 56 orang di sini ada yang baru ikut saat ini, Bapak Ibu.
Saya, Oh, Bu Haryati. Oh ya Pak, Saya Pak, baru saya ikut. juga baru ikut. saya Bu juga Mar baru ikut. ini Saya juga. Marlina yang Pak, mana ini? Marlina ada dua soalnya. Anda tuh yang Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Oh, banyak yang nggak ikut ya, yang kemarin ya. Bu Lis Nur Hayati ini sudah ikut di grup Zoom-nya belum, Bu? WA grup. Bu Lis Nur Hayati sudah ikut grupnya toh? Nanti saya kasih ininya, saya kasih link YouTube-nya yang kemarin. Saya kirimin lagi. Ini kalau belum, aduh, mati lagi. Ya, ini koneksi saya terlempar-lempar. Halo, dengar suara saya, Bapak Ibu? Halo, dengar ya? Pak. Oh, dengar ya. Oke, oke. Ini saya kirim lagi link Zoom-nya. Saya kirim ke teman-teman yang belum belum masuk ya. Saya kirim link Zoom, link grup. Ini saya nggak tahu nih yang apa buka whiteboard bukan saya loh, Bapak Ibu. Ini yang buka whiteboardnya hostnya ini. Hostnya tadi kelempar ke siapa gitu. Saya tadi Pak, kok ini nggak bisa sih, Pak? gimana Bu? Gimana Bu Mutia? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa? Ini lagi nggak bisa. Apanya maksudnya? Mau nyatet nggak bisa, Pak. Maaf. Oh, ini Bu Mutia atau ini? Iya, Pak. Oh, saya juga ini yang hostnya soalnya Bu Nura ini. Nggak tahu ini matikannya gimana nih. Bukan saya soalnya. Bu. Ya itu. Ini teman-teman ada lagi yang mau disampaikan? Ini tadi sudah ada yang komplain lagi tapi dari Tuban. Materinya bagus tapi ngantuk katanya. Nanti materinya saya share di grup WA. Nanti teman-teman bisa akses di situ. Silahkan dipelajari nanti kita bahas lagi di pertemuan Zoom pekan depan. Gitu teman-teman ya, sudah lebih 10 menit ini. Saya off dulu, saya rekornya saya matikan dulu.